Tapi kau minta bantuan ke Presiden Prabowo. Kocak lu bang. Presiden lu mana? Hahaha. Hei, kau bilang sama Presiden kau jangan ambil lagi duit Aceh sesan pun lagi, paham? Dan seluruh anak buah Presiden kau di Aceh ni suruh pulang sana ke Jawa semua. Daripada kami bencana begini minta bantuan kau nggak kasih, paham? Gak usah bawa suku, bos. Kita ni Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Apa hebatnya Indonesia itu? Negara pengekspor babu. Orang ekspor kreativitas, produk, hasil karya. Bukan ekspor babu, paham? Dan begitu sombongnya manusia, angkuh, saling mempertontonkan harta, begitu sombong. Kenapa Allah sampai mendatangkan bencana sedemikian rupa? Hilang, tertimbun batu-batu. Banjir ini kan dari atas ya. Batu-batu, lumpur, air, membinasakan tempat itu. Membinasakan. Sampai tidak tersisa, tertimbun. Ada apa ini? Apalagi yang perlu kita sombongkan? Yang jadi pertanyaan, Wali Nanggro kemana ya? Ada yang lihat nggak? Seharusnya ya, rakyat Aceh itu ada di hati Wali Nanggro. Jadi kalau rakyat menderita, ya Wali Nanggro juga ikut merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang oknum warga Aceh ya, sekali lagi oknum ya, yang hingga kini masih saja menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya ya. Ketika Aceh dilanda bencana dan para korban benar-benar memerlukan bantuan, malah muncul banyak oknum yang sok kaya dan sok tidak butuh bantuan. Ya kan akhirnya orang yang mau memberikan bantuan menjadi enggan ya, gitu? Iya, dan celakanya yang kuar-kuar, sok kaya dan sok tidak butuh bantuan ini, saya yakin 100.000 triliun % adalah orang-orang yang justru tidak benar-benar menjadi korban banjir. Jadinya sangat kasihan sekali mereka-mereka saudara kita di Aceh sana yang benar-benar menjadi korban ya. Berharap mendapatkan bantuan, malah tidak dapat bantuan karena nggak ada yang memberi. Karena ada oknum yang sok tidak butuh bantuan. Sampai-sampai ada neti yang bertanya, wali negara kalian yang kalian agung-agungkan apa kabarnya? Di mana dia gerangan sekarang? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gak usah bawa suku, bos. Kita ni Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Apa hebatnya Indonesia itu? Negara pengekspor babu. Orang ekspor kreativitas, produk, hasil karya. Bukan ekspor babu, paham? Orang Jawa nggak ada yang jadi ustadz. Kenapa ya? Yang ramai kuli bangunan, tukang kebun, artis pun nggak ada yang orang Jawa. Semua orang Aceh yang di Jakarta itu artis. Macam Tuku Wisnu, Cutari, Ariel Noah, kan orang Aceh itu. Tapi kau minta bantuan ke Presiden Prabowo. Kocak lu bang. Presiden lu mana? Hahaha. Hei, kau bilang sama Presiden kau jangan ambil lagi duit Aceh sesan pun lagi, paham? Dan seluruh anak buah Presiden kau di Aceh ni suruh pulang sana ke Jawa semua. Daripada kami bencana begini minta bantuan kau nggak kasih, paham? Pedas sekali ya pernyataannya ya. Tetapi dari background yang bisa kita lihat menunjukkan bahwa dia memang kemungkinan besar adalah benar-benar orang Aceh ya. Saudara kita yang berada di Aceh, tetapi kemungkinan besar dia bukan korban banjir ya. Dia bukan korban air bah yang memerlukan bantuan. Makanya dia dengan enak saja bacotannya menyebut bahwa Aceh sangat kaya, orang Aceh kaya-kaya, tidak perlu bantuan ya. Silakan pergi orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia dari tanah Aceh. Ya jelas aja orang kau tidak memerlukan bantuan, kau tidak menjadi korban banjir.
Tapi coba tengok itu saudara-saudara kau yang lain sesama di tanah Aceh yang benar-benar menjadi korban banjir. Mereka perlu bantuan, mereka perlu uluran tangan ya. Kita harus berhati-hati teman-teman ya, harus bijak ya menyikapi orang-orang provokator macam kayak gini nih. Ini menurut saya merusak citra Aceh ya. Dan celakanya ini orang bukan korban banjir. Aduh, lanjut. Yang jadi pertanyaan, Wali Nanggro kemana ya? Ada yang lihat nggak? Seharusnya ya rakyat Aceh itu ada di hati Wali Nanggro. Jadi kalau rakyat menderita, ya Wali Nanggro juga ikut merasakan kesedihan itu. Harusnya kan begitu. Kemudian muncul ke publik menyatakan ya keprihatinan, kesedihannya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ya bagaimanalah ya harapannya kepada pusat agar memperhatikan rakyat Aceh dan seterusnya. Harusnya kan begitu ya. Yang punya ikatan batin dengan rakyat Aceh itu Wali Nanggro seharusnya. Netizen publik Aceh, rakyat Aceh ada komentar silakan. Ya, silakan netizen, publik Aceh, rakyat Aceh ada yang komentar ya. Ini adalah persetujuan pertama saya, approval saya pertama kali terhadap netizen bapak-bapak tua barusan ya, yang merupakan anak abah. Ya, karena biasanya saya sama sekali tidak setuju dan tidak sependapat karena komentar-komentarnya sering sekali menyudutkan pemerintah ya. Karena bapak barusan walaupun tua kategorinya adalah anak abah. Tetapi menarik sekali apa yang disampaikan ya. Wali negara kalian ada di mana sekarang? Wali negara kalian apa kabarnya? Mungkin itu yang perlu dijawab oleh teman-teman semuanya, terutama saudara-saudara kita yang berada di Aceh ya. Lanjut. Aceh orang kaya, emang sih orang Aceh orang kaya. Di Medan itu ya, kalau mulai malam Sabtu, malam Minggu itu jalan Gatot Subroto, jalan Ring Road itu hotelnya 70% itu orangnya orang Aceh semua itu pengunjungnya itu. Yang jadi pertanyaan kenapa mereka harus nginap di hotel, harus ke Medan ya? Aku nggak tahu juga, padahal di Aceh banyak hotel ya kan. Kalian itu yang tahu tuh, aku nggak mau tahu Lah ya itu. Di Aceh tentu saja banyak hotel, banyak penginapan. Karena Aceh tidak tertutup bagi orang luar Aceh. Siapapun boleh datang ke Aceh. Nah kalau datang ke Aceh lebih dari 1 hari tentu butuh tempat menginap, begitu kan? Nah cuma yang menjadi pertanyaan, kenapa kok banyak sekali orang-orang yang kaya itu yang berada di Aceh, kok setiap malam minggu menurut netizen barusan itu berbondong-bondong memenuhi hotel-hotel yang berada di Medan. Ini ada apa? Kenapa? Hah? Coba teman-teman bantu jawab ya. Lanjut. Satu kejadian yang paling aneh. Dulu masa tsunami, Berulang kali saya sudah sering katakan dari pertengahan tahun 2024 lalu masuk tahun 2025 di awal tahun sampai terakhir kemarin tanggal kalau nggak salah ya tanggal 24 September 2025 ini. Sering saya bikin video dan terakhir kalau nggak salah saya pernah live. Saya bertanya, sebelum kejadian ya, akan terjadi apakah? Di depan teman-teman kan saya live itu. Saya buka, saya baca Al-Quran, yang ada artinya, saya pejamkan mata, saya dekep Al-Quran, saya baca Al-Fatihah tanpa nafas, tangan saya bergerak sampai 3 kali, Al-Fatihah tanpa nafas 3 kali, lalu selesai saya berhenti tangan, saya buka, dan saya buka mata saya. Dan itu akan terjadi peristiwa Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi, berulang kali saya katakan, akan ada peristiwa Nabi Lut, Nabi Nuh, di mana banyak manusia berbuat maksiat. Sudah tidak tahu malu lagi mempertontonkan maksiat.
baik itu sejenis maupun lawan jenis. Begitu bangganya. Bahkan sampai terbalut agama. Ya. Seks bebas. Dan begitu sombongnya manusia, angkuh, saling mempertontonkan harta. Begitu sombong. Juga manusia menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan, menduakan Allah. Lebih takut kepada uang daripada ke Allah, kepada Tuhannya, Tuhan yang diyakininya. Seperti apa? Dia lebih takut kepada uang, sehingga menjalankan segala cara sampai membunuh. Tidak takut pada Tuhannya. Sehingga dia pikir Tuhan itu bisa dibohongin, Allah itu bisa dibohongin, tidak melihat apa yang dilakukannya. Lihat. Saya di sini bukan bicara Acehnya. Saya yakin di Tamiang itu salah satu tempat yang begitu Allah kasih bencana luar biasa. Saya yakin bukan hanya orang Aceh ada di situ. Pasti ada pendatang. Tidak hanya suku aslinya. Kenapa Allah sampai mendatangkan bencana sedemikian rupa? Hilang. Tertimbun. Batu-batu. Banjir ini kan dari atas ya. Batu-batu. Lumpur, air. Membinasakan tempat itu. Membinasakan. Sampai tidak tersisa, tertimbun. Ada apa ini? Apalagi yang perlu kita sombongkan? Jika terjadi hal seperti itu pelajaran bukan hanya untuk daerah itu ya, tapi untuk kita semua. Menjadikan ini pelajaran. Kesombongan yang kita lakukan, keserakahan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, jika Allah berkehendak, kun fayakun, disapu semuanya hilang. Tinggalkan kesombongan itu. Gubernur Aceh sampai bingung, ya. Gubernurnya sampai bingung. Kejadian kemarin itu begitu dahsyatnya, melebihi tsunami 2004. Melebihi tsunami. Bayangkan. Ya. 2 hari lalu. Sampai kemarin, di saat saya sholat asar, saya sampai, entahlah, saya berdoa itu menangis saya. Takut saya. Saya sampai mohon ampun, ya Allah, ampuni kami manusia. Itu kan Tamiang. Mereka berharap ya mobil itu naik semua ke atas. Berharap gak kena bencana. Ingat peristiwa Nabi Nuh? Di saat anaknya naik ke atas gunung, dia tidak mau diselamatkan oleh Nabi Nuh. Dia naik ke atas gunung kan. Dia yakin tidak akan terkena. Itu pun yang terjadi. Terjadi. Mereka semua pada naik ke atas mobil-mobil itu, berharap tidak kena. Tapi di mana kita bisa bersembunyi kalau Allah berkehendak? Di mana? Gak ada tempat kita bersembunyi kalau Allah berkehendak. Kun fayakun, hilang-hilang. Air, angin, batu, tanah, dan api. Bisa menghancurkan kita, membinasakan kita semuanya.
Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Jadi ini pelajaran buat kita semuanya. Saya takut apa yang saya lihat tidak hanya kota nanti yang hilang, tidak hanya satu wilayah, tapi satu provinsi bisa hilang. Satu provinsi bisa hilang jika kesombongan, keserakahan, kemunafikan menduakan Tuhan, menduakan Allah, dan maksiat merajalela. Itu di kota itu, di tempat itu, di provinsi itu, begitu gilanya. Begitu gilanya. Dan selalu teriak-teriak agama. Sebenarnya rakus. Rakus. Saya takut itu. Kita sama-sama doa. Minta sama Allah. Karena hanya Dia yang bisa melindungi kita. Di saat kita berada di tempat daerah yang terjadi bencana. Semoga ini juga pelajaran berarti untuk Bapak Gubernur Aceh. Semoga tidak menyombongkan dirinya. Ya, semoga tidak menyombongkan diri lagi. Dan tolong Pak, buatlah Aceh menjadi kota yang maju. Adakan bioskop di sana. Karena bagaimanapun sarana film salah satu sarana pendidikan juga, pengetahuan juga, dan hiburan. Saya mohon maaf Pak bicara seperti ini, karena saya yakin di Aceh tidak hanya suku asli, tapi banyak pendatang. Dan jangan lagi teriak-teriak keluar dari Indonesia. Karena leluhur Indonesia sangat kuat, Pak. Mereka marah di saat Bapak tidak bisa meredam yang teriak-teriak ingin keluar Indonesia, ingin merdeka, mengibarkan bendera selain bendera Indonesia. Leluhur kita marah, Pak. Leluhur Indonesia ini kuat banget. Saya takut nanti bukan hanya Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh netizen barusan perlu menjadi renungan kita semua teman-teman ya. Bahkan bukan hanya renungan bagi saudara-saudara kita yang berada di Aceh gitu ya. Karena faktanya bencana ini melanda 3 provinsi, yaitu Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan juga Provinsi Sumatera Barat ya. Padang ya, Pariaman itu juga cukup luluh lantak dilanda air bah ya yang datang dari gunung atau bukit gitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana komentar netizen barusan ya ketika dia menyetic video Gubernur Aceh yang bercerita di hadapan Najwa Shihab terkait keanehan-keanehan yang terjadi pada saat bencana terjadi ya di Aceh, yang katanya airnya itu pedas di mata. Nah, itu apa kira-kira? Nah, coba teman-teman itu tulis di kolom komentar, dan bagaimana juga dengan pendapat netizen perempuan yang pakai mukna barusan ya. Lanjut. Kekayaan Aceh bisa bayar utang Indonesia. Mualim sebutkan di depan DPR RI. Ya, Mualim dalam rapatnya bersama DPR RI menyebutkan kalau utang kekayaan alam Aceh bisa bayar utang negara, teman-teman. Ini satu hal yang saya kurang suka dari Mualim, di mana koar-koarnya terkait kekayaan alam Aceh itu nomor 1. Beliau bahkan pernah bilang Papua Aceh itu emasnya lebih banyak dari Papua. Dan nggak ada riset sedikit pun ya. Saya minta risetnya, ada nggak kira-kira? Ya, jadi mohonlah perbaiki aja, fokus perbaiki ekonomi rakyat. Udah. Karena rakyat Aceh ini susah, teman-teman ya.
Karena faktanya, ini saya kasih fakta, inflasi Aceh itu tertinggi nomor 3 di Indonesia. Jadi barang-barang makanan, bahan pokok, kemudian emas itu lebih mahal dibandingkan daerah-daerah lain ya. Inflasi dengan pertumbuhan inflasi 4,45%. Udah, fokus aja perbaiki ini. Ya supaya rakyat hidup makmur. Udah nggak usah bilang Aceh harta Aceh untuk bayar utang. Udah, fokus saja perbaiki ini teman-teman. Itu yang saya minta sama Pak Mualim ya, sebagai gubernur Aceh. Ya sebenarnya kalau kita lihat Mualim ini lebih banyak berbicara terkait tambang, pulau kemarin ya, terkait kekayaan. Silahkan, tapi setidaknya buktikan kepada rakyat kalau Bapak bisa mensejahterakan rakyat. Jangan sampai nanti ada sentimen Bapak hanya mensejahterakan kawan-kawan Bapak. Itu jangan sampai seperti itu Pak. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, ini adalah pernyataan sang gubernur Aceh sebelum bencana terjadi ya. Dan saya sebetulnya juga pernah menonton video ini karena sepertinya ini berbicara di hadapan dewan gitu ya, bahwa kekayaan Aceh itu bahkan cukup untuk membayar utang Indonesia ya. Bahkan juga ada klaim bahwa emas yang ada di Aceh itu jumlahnya lebih banyak daripada yang berada di Papua. Cuma menurut netizen barusan, klaim-klaim seperti itu, klaim yang tidak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya saya nggak ngerti lah, apakah itu benar ataukah tidak, saya tidak paham karena saya tidak pernah ke Aceh, apalagi melakukan penelitian. Yang tahu adalah masyarakat Aceh atau minimal teman-teman atau saudara-saudara kita yang pernah ke Aceh. Kan seperti itu. Nah menurut teman-teman bagaimana? Apakah setuju dengan pendapatnya Mualim, sang gubernur Aceh, ataukah lebih sependapat dengan pernyataan netizen barusan? Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.